Terus ke ya wes. Dahsyat ya, dahsyat. Saya senang sekali. Begitulah hidup itu, ketidakteraturan itu bisa menjadi keteraturan gitu. Itu tergantung kekhalifahan kita. Jadi kalau di sini senang, di sana senang, itu juga dibutuhkan kemampuan dan upaya untuk mengolah penderitaan menjadi nilai yang akhirnya menyenangkan, yang akhirnya menjadi kenikmatan dan seterusnya lah. Jadi ada teknologi jiwa, ada apa jenenge Brang? Teknologi jiwa ini sebuah idiom baru yang lahir. Saya kira kita akan teman-teman gini. Jadi perkenalan itu kan ada gini. Kalau Anda berpelukan sama istri itu berapa persen yang nempel? Ada 30%? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Masuk kok nggak ada ya 30%, 40% pol itu. Maka jangan mengandalkan ketersentuhan fisik. Ada yang lebih dalam. Kalau hati Anda itu karena dia tidak ada lebar, tidak ada panjang, tidak ada tinggi, tidak ada padatan, tidak ada satuan-satuan yang sifatnya material, maka kesatuan hati itu kontan. Nah, musik, orang bermain gitar, harmonika, bass, drum, segala macam itu sebenarnya adalah upaya untuk menggapai kontan tadi itu. Jadi sastra agak lebih panjang untuk mencapai cinta karena dia melalui pikiran, melalui cara berpikir, melalui struktur makna dan segala. Kalau musik itu kontan. Maka Al-Quran sangat musikal, ayat-ayatnya sangat musikal gitu. Oleh karena itu beliau tadi baru berbicara dan itu masih permukaan dari komunikasi. Jadi untuk supaya cintanya kontan, maka setelah harmonika, gitar jikustiknya juga harus membuktikan dirinya. Kan itu maksudnya. Lo jebakan, tidak jebakan saya. Bukan jebakan, itu saya menjelaskan kepada Anda teknologi jiwa tadi itu. Kalau tidak, karena kalau bunyi, teman-teman sekalian, bunyi kemudian dia ada loncatannya, dia ada naik turunnya, dia ada hentakannya, kemudian dia ada sapuannya dan seterusnya. Itu dia tidak melewati makna, dia tidak melewati arti. Karena cinta yang sejati tidak pakai arti. Bahkan arti menjadi barang mainan ketika orang sudah bercinta. Kata-kata semua malah diingkari ketika Anda tidur sama istri Anda atau sama suami Anda. Anda bilang tidak tahu, bilang tahu, bilang sudah tahu, ini punya siapa dek? Lah wis ngerti kok. Takon ya, karena menilainya jangan seperti orang belajar kata dan makna, karena di situ itu cinta. Kalau cinta memang ya itu kata dunia menjadi permainan. Kalau Anda dipermainkan dunia, Anda gagal hidup ini. Dunianya untuk Anda pegang. Jangankan dunia, iblis, setan saja untuk Anda kendalikan. Anda tidak boleh menolak iblis, menolak setan. Melawan Tuhan kalau Anda menolak iblis. Ayo piye? Angel to kuwi. Menolak iblis berarti menolak Tuhan. Oh, terus orang berpikir, oh berarti iblis itu sefiak sama Tuhan. Enggak begitu cara berpikirnya. Ada dialektika, ada komposisi, ada perjodohan. Jadi iblis itu kan lambangnya api. Api itu kalau Anda kelola dia api itu nar, nun sama ro, tinggal sela-selanya lurus apa menunduk. Kalau menunduk dia jadi wawu, kalau dia tegak menjadi kesombongan, menjadi alif. Kalau nun diselingi sesuatu yang berdiri menjadi nar, nun, ro, tengah-tengahnya berdiri nar. Nar itu api. Api itu harus Anda pegang. Oh yo jadi cekel yo. Maksud saya harus Anda kelola, harus Anda kendalikan. Maka Anda harus tekuk alifnya itu so menjadi wawu, menjadi nur. Api Anda kendalikan menjadi cahaya. Nah, dimensi lain iblis itu kata Sabrang, waduh, begitu cintanya aku sama anakku sehingga aku kutip-kutip terus kalimatnya.
meskipun apa yang dia berikan kepada saya belum seimbang dengan apa yang pernah aku perjuangkan untuk dia, itu tidak masalah. Seorang bapak tidak pernah menagih, hanya menanti dengan sangat kecewa. More. Yeah. Jadi ini listrik ini tidak terjadi kalau tidak ada simbolisme iblis. Iblis itu arus negatif, arus positif. Anda kelola, Anda teknologikan menjadi, terus Anda di pertemuannya Anda kendalikan, Anda jinakkan, dia menjadi cahaya. Jadi tidak bisa anti iblis. Mentang-mentang ada misalnya cerita gini, Anda yang merokok di surga nanti nggak bisa ngerokok karena Anda ada api, apinya di neraka. Loh, cari sop. Di surga itu Allah berjanji apa yang kita inginkan terjadi tanpa konflik. Kalau di dunia kan surganya satu orang, nerakanya orang lain. Ada 2 orang mencintai satu cewek, yang satu tercapai berarti dapat surga, yang tidak mencapai neraka. Itu di dunia. Di surga tidak, meskipun kepentingannya sama, tidak berbenturan di sana. Berarti ada satu formasi, entah kimiawi, fisikawi, rohani atau apapun kita belum tahu. Tapi di sana harmoni yang terjadi, di sini konflik. Kan gitu. Jadi tidak bisa terus dipastikan di sana tidak ada api. Kalau tidak ada api, tidak ada cahaya juga. Lalu peteng dedet mlebu swarga kok petengnya. Oglangan. Ndane sandalku lah ilang. Jadi tidak bisa ditentukan di surga itu ada apa sih. Tuhan cuma memberi clue, memberi sejumlah gejala. Misalnya surga ada 4, ya. 4 itu lapisan apa deretan, nanti dulu. Terus surga itu warnanya hijau tua, gitu kan. Jadi yang pakai hijau tua itu Allah senang sama Anda. Kalau yang pakai hitam itu ya hajar jahanam itu. Enggak juga sih. Tapi pokoknya Allah mengatakan warnanya hijau tua, kan gitu kan di surat Ar-Rahman. Terus ada 4, surga itu ada 4. Terus di sana itu Anda mencapai tingkat software yang tertinggi dari jiwa dan kehidupan Anda. Yang disebut software tertinggi itu kemudian diterjemahkan menjadi bidadari. Bidadari itu mengatakan tingkat presisi, tentang kejelian, gelepung kalau bahasa ilmiah gelepung. Kalau engkau sudah mengetahui ilmu gelepung, maka Anda bikin apa saja bisa. Gelepung itu apa ya? Tepung. Anda, karena yang Anda kenal sekarang kan bangunan setelah tepung diolah, ngertine gedhok, ngertine keripik, ngertine sego. Kowe ora ngerti kuwi asal usule beras, asal usule pari, asal usule adalah sel-sel. Nah, itu sama saja, apa kopi, apa cangkir, apa itu semua sel semua kan gitu. Nah, coba bagaimana coba, kita tidak pernah memerintah tapi datang. Jadi koko ini yang paling rajin nih, kira-kira masuk surga, kira-kira loh. Oke teman-teman sekalian, jadi maksud saya itu sebenarnya pengennya ya kalau kita tidak mendengarkan gitar jikustik malam hari ini, saya kira pulang kita akan termimpi-mimpi, kita akan menyesal dan agak sedikit mengutuk juga kan begitu kan. Iya kayak cari gitaris orang gitar, maling ngono kuwi, juga tuh yang jalan, paling ngono kita. Tapi nanti kita pakai untuk puncak ya, beliau nih ya, biar mereka mikir-mikir dulu, merencanakan dulu. Sekarang kita dengarkan dulu Pak Muzamil. Tadi sudah terlanjur disebut mengenai wa ma khalaqtul jinna wal insa dan seterusnya. Pokoknya Pak Muzamil ini makin lama makin maju. Jadi ketika kami mengajak Pak Muzamil ke Mandar, Pak Muzamil tidak saya kasih waktu untuk berceramah. Cuma dia menjadi sangat dahsyat ilmunya, karena setiap saya ngomong ayatnya apa? Ngono kuwi. Ngono kae. Aku anggar ngomong apa ayatnya apa, Pak? Wis gelem ora gelem saya ngapalke terus deh. Nah, itulah cara saya menguji murid-murid saya. Gitu tepuk tangan untuk Muzamil ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.